Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bareng saya Muhammad Ishraf. Senang sekali berjumpa dengan Sobat Sehat semua. Lini Podcast edisi kali ini akan membahas terkait dengan telur, manfaat telur dan hubungannya dengan meningkatkan massa otot. Telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya nggak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Gimana Prof kabarnya? Kabar baik. Gimana? Alhamdulillah. Ishraf gimana? Alhamdulillah kabar baik juga Prof. Libur panjang kemarin? Libur panjang. Tapi udah lulus ya, selamat. Alhamdulillah, makasih Prof, makasih. Akhirnya perjuangan. Perjuangan menjadi SGZ ya Prof. Selamat sarjana gizi. Alhamdulillah. Baik Prof, jadi tema kita kali ini, topik kita kali ini ya Prof, terkait dengan telur nih Prof. Nah, banyak anggapan di masyarakat itu kalau misalnya jangan makan telur nanti kolesterol gitu. Ada juga yang menganggap makan telur bagus nih untuk misalnya salah satunya membangun massa otot gitu Prof. Nah, menurut Prof sendiri gimana nih Prof melihat pandangan di masyarakat? Ya, fungsi dasarnya telur ini bagian lain lauk pauk ya. Artinya salah satu ciri lauk pauk itu kan sumber dari protein, sumber dari berbagai asam amino. Nah, hanya antar lauk pauk tentunya komposisi asam aminonya berbeda-beda. Nah, ketika kita bicara ada orang menyatakan, wah jangan makan telur nih kolesterol. Betul ada kolesterol di dalam. Tidak dapat dipungkiri, semua pangan hewani termasuk telur ada kolesterol. Tapi jadi pertanyaan, emang kolesterol itu jahat? Iya, tuh. Emang kolesterol itu mematikan? Anggapan di masyarakat kan gitu ya Prof. Kolesterol jahat betul. gitu. Jadi sama kalau kita bicara dengan kita makan apa misalnya natrium ya. Asupan natrium lah, maka ada makanan asin, garam. Natrium itu diperlukan sampai jumlah tertentu, tapi kalau berlebihan nggak baik. Nah sama kolesterol juga demikian. Sama dengan kalau kita akumulasi dari gizi makro namanya energi ya. Ya, energi ya kita perlu kan, tapi kalau begitu berlebihan, nah nggak baik ya, lama-lama jadi gemuk misalnya kan. Nah, kolesterol juga demikian. Jadi kolesterol dibutuhkan banget oleh tubuh. Tapi ada dua sumber kolesterolnya tubuh, tidak hanya dari makanan. Kolesterol tadi di tubuh itu berasal dari dua sumber. Apa saja Pak? Satu, memang tubuh kita mampu mensintesa, membentuknya, yang diperoleh dari mana? Dari asam-asam lemak. Jadi kita mengasup lemak itu penting. Di samping tadi sumber energi, dia juga bahan baku untuk membuat kolesterol. Oke, berarti kolesterol ternyata diproduksi tubuh juga ya Prof? Bisa tubuh memproduksinya. Tapi tubuh juga bisa menerima kolesterol dari kolesterol makanan ya. Nah, itu perbandingannya ya, kalau misalnya 25% itu dari makanan, 75% itu dari yang dibentuk sendiri. Jadi ketergantungan terhadap kolesterol makanan itu enggak sebanyak ketergantungan terhadap kolesterol yang dibuat sendiri. Jadi ada perbandingan lah 25% tadi ya, banding 75, berarti 1:3 begitu. Jadi prinsipnya selagi kita tidak berlebihan nggak perlu khawatir. Apalagi kalau dilihat fungsinya ya. Ya, fungsi kolesterol tadi tidak hanya dalam arti penting untuk pembentukan sel-sel jaringan dan juga kecerahan kulit kita, tapi juga untuk kalau bagi pria, bagi wanita yang dalam usia pertumbuhan yang dimana hormon-hormonnya diperlukan seimbang. Nah, salah satu bahan baku untuk membentuk hormon tadi kan kolesterol. Termasuk ciri dari pria ya. Ciri pria itu kan testosteronnya normal, lebih tinggi dibanding perempuan. Perempuan ada tapi sedikit ya. Nah, itu kan memerlukan bahan baku tadi juga kolesterol namanya ya. Nah, itu saya pikir
bahwa kita perlu waspada memilih makanan, iya, tapi jangan sampai belum apa-apa udah ketakutan gitu ya. Wah, telur nanti kolesterol. Padahal telur ini, ini kebetulan ada di sini ya. Ada, Prof. Ya. Jadi telur ini sumber zat gizi yang lengkap kecuali vitamin C. Mau bicara vitamin apa aja ada di dalam ini. Ya. Asam-asam lemaknya juga komplit, asam-asam aminonya juga komplit. Karena itu disebut orang dulu literatur zaman dulu ya. Equal to white egg ya, setara bukan the quality of protein equal to protein protein egg ya. Jadi karena ini ya Prof, asam aminonya lengkap mutunya gitu ya, setara dengan telur, protein telur. Ya, jadi sangkin itu mutunya saking luar berkualitasnya biasa. Ya, Prof, saking gitu berkualitas mutu komposisi asam aminonya. Jadi ya ini kebetulan normalnya ya telur sebesar ini ya kurang lebih 50 gram lah ya. Kalau kita mengkonsumsi ini ya kita sudah dapat berapa protein itu, Prof? Ya separuh dari kebutuhan kalau protein ya. Kalau protein, kalau segini kan 7 gram. 7 gram. Ya, jadi tergantung lah. Kalau kita butuhnya katakan 70 gram, mungkin baru 10%-nya. Kalau buat anak-anak yang kebutuhannya mungkin hanya 28 gram, 30 gram, udah 25%-nya ya. Tapi dengan quality yang bagus. Betul. Kalau kolesterol tadi separuh dari kebutuhan kita sudah dapat di sini. Tapi kan nggak semua diubah menjadi kolesterol lagi ya. Sebagian kolesterol diproses lagi untuk jadi sumber lemak dan sebagainya. Kalau misalnya terkait dengan ini, Prof, fungsi telur yang lain yaitu untuk membangun massa otot bagaimana nih, Prof? Ya, jadi justru itu juga sangat populer karena tadi proteinnya lengkap, maksudnya asam aminonya tadi, kemudian mudah dicerna, cepat digunakan tubuh dibanding misalnya kacang-kacangan ya. Mudah didapat juga ya, Prof. Iya, kan ini tahu ya. Tahu ini kan juga sumber protein. Ya. Meskipun misalnya di dalam 100 bukan 100 gram 110. Ini sekitar 110 gram ya. Juga mengandung sekitar sama dengan 1 butir telur proteinnya, sekitar 65 gram. Kalau tadi 7 gram, lebih banyak di telur. Tapi kualitasnya, mutunya ya, untuk dia diserap digunakan tubuh nggak sebagus di telur ya, Prof. Seperti yang di telur. Tapi ya bagusnya sih kita kombinasikan ya, karena bagaimanapun ada kebaikan di sini, ada kebaikan di sini, menjadi super kebaikan kalau dicampur gitu ya. Nah, kalau orang tadi membentuk otot, itu kan dia memerlukan yang cepat ya. Ketika dia olahraga ada sel-sel ini yang rusak. Yang karena dia harus dibesarkan volumenya, harus segera dipulihkan toh. Berarti kan butuh asam-asam amino yang lengkap dan mudah digunakan gitu ya, Prof. Itu telur gitu pilihannya. Dia di samping ada juga alternatif lain ya, ada ikan, ada daging. Tapi telur termasuk yang mudah gitu ya, Prof. Tidak hanya mudah. Betul. Murah. Tidak hanya mudah tapi murah. Karena di mana-mana kita bisa dapat telur gitu ya, Prof. Dibandingkan kalau nggak salah cuma 25.000 ya. Dan itu hampir semua 90% bisa dimakan. Betul. Kalau kita beli ini ayam, ini hampir 40 sampai 50% nggak bisa dimakan tulang kan. 40%. Kalau itu 90% bisa digunakan, hanya 10% cangkang. Betul. Ya mudah dan murah gitu ya, Prof. Tapi murah. Pertanyaannya kembali, Prof. Batasan konsumsi yang aman nih, Prof, untuk telur tuh sehari berapa, Prof? Karena banyak yang nanya kan sampai berapa sih batasannya? Apakah kalau misalnya 4 lebih aman atau seperti apa, Prof? Ini bisa secara umum tanpa kita melihat apakah dia lagi olahraga, apakah dia lagi membentuk beban, membentuk otot. Kalau secara umum itu 1 butir 1 hari tidak mempengaruhi kadar kolesterol, tidak meningkatkan menjadi hiperkolesterol. Itu secara umum. Mau olahraga mau nggak olahraga secara umum ya. Begitu juga 1 butir 1 hari tidak menyebabkan diabetes. Tapi ketika seseorang tadi butuh banyak protein,
ketika masa pertumbuhan dan ketika tadi olahraga memang membentuk otot, maka kebutuhan protein memang meningkat. Jadi untuk memenuhi tadi bisa kita konsumsi. Jadi secara umum 4-5 butir itu nggak ada efeknya terhadap kolesterol buat orang yang beban tadi. Bahkan ada juga saya dengar binaraga sampai 8 butir, 10 butir. Ya, saya belum menemukan riset pasti, tapi pengalaman yang saya dengar ya. Tapi dari kalau membentuk otot tadi 4-5 butir itu masih salah. Jadi tergantung kondisinya juga ya, Prof. Betul. Gitu ya, Prof. Kemudian apa aja sih, Prof? Misalnya batasan-batasan tertentu, misalnya kalau misalnya dia udah kolesterol nih, Prof, terus ada batasan nggak, Prof? Atau ada penyakit ginjal, penyakit lain gimana gitu, Prof? Iya, makanya tadi kan overall dalam arti yang normal ya. Ketika ada seseorang mengalami gangguan ginjal di mana dia diminta untuk diet rendah protein, mungkin jadi 0,75 per kilogram berat badan, padahal yang membentuk otot bisa sampai 2 gram. Iya, betul gitu, Prof. Takutnya kan 2 gram per kilogram. Miskonsepsi gitu ya, Prof. Jadi memang buat yang akan membentuk otot, apalagi nih bukan anak-anak ya, karena sekarang ya kalau mungkin anak usia SMP, SMA mungkin latih, tapi beberapa informasi dari rekan saya dari kedokteran UI spesialis ginjal, anak-anak usia 17-30 tahun itu berarti usia-usia SMA dan mahasiswa ya, itu mulai banyak sekarang kejadian mengalami gangguan ginjal. Kita nggak tahu ya itu karena apa karena minum atau karena tadi ada makanan-makanan yang nggak pas gitu. Tapi artinya apa? Kalau usia-usia ini juga ingin membentuk otot, sebaiknya periksa dulu gitu. Jangan ujuk-ujuk makan telur 10 butir sehari ya. Tahu-tahu dia ada gangguan ginjal di mana proteinnya harus dibatasi. Tapi kalau nggak ada masalah, ya. Apalagi kalau misalnya lagi olahraga gitu ya, Prof? Iya, tadi ya untuk membentuk otot tadi ya. Begitu juga tadi ditanya hiperkolesterol. Kalau orang udah hiperkolesterol ya perlu membatasi makanan-makanan sumber kolesterol tadi. Ya, dan harus banyak berolahraga ya. Karena bagaimanapun itu biasanya korelasinya erat sekali dengan lemak kan. Jadi biasa mungkin orang karena kolesterol makan putihnya aja gitu ya, Prof? Apa gimana? Iya, memang putih telur itu nggak ada lemaknya, nggak ada kolesterolnya ya. Jadi salah satu cara kalau ingin mengambil sumber protein kan di putih telur juga sumber proteinnya bagus, itu bisa dengan cara demikian. Ya, tapi juga bisa kombinasi sama tempe, ada tahu, ada ikan yang lebih rendah lagi gitu ya. Kemudian Prof, untuk ini Prof, biasanya tuh bagusnya diolah seperti apa gitu, Prof? Telur ini gitu. Nah, kita salut juga ya kalau kita ke Jepang, mereka makan, kalau di kita namanya telur rebus ya, tapi sebenarnya dia udah di ke air hangat ya, seperti dimasak sebentar. Jadi nggak pakai cangkangnya gitu ya. Kalau pakai cangkang kan biasanya kita kadang-kadang udah kematangan, tapi kalau dimenitin sih bisa ya. Setengah matang, seperempat matang. Tapi itu kayak di poached egg gitu ya. Poached egg ya, poached egg namanya. Jadi langsung di mana kuningnya gitu ya, masih encer gitu. Hanya putihnya aja yang memutih, menyalut kuningnya tadi, sehingga artinya apa? Jenis asam amino proteinnya belum terdenaturasi gitu ya, belum rusak. Jadi kan mudah untuk digunakan tubuh ya. Kan kalau dia terlalu matang kan ada proteinnya ada yang sebagian rusak. Gitu. Tapi perlu dipastiin gitu ya, Prof, telurnya benar-benar aman gitu. Takutnya kan. Tapi dengan panas gitu tadi ya matilah. Kecuali kalau, repotnya orang yang suka makan telur, itu yang ada langsung di kampung saya dulu betul, ya, Prof, betul pernah lihat gitu. Langsung dingin langsung. Nah, itu berisiko kalau cemaran dari kulit cangkangnya, ini cangkang ini ada patogen, bisa mungkin salmonella mungkin. Bisa. Prof. Berarti tapi kalau tadi dengan air panas, ya, Prof? ada juga tradisional di Melayu di Pekanbaru ya, itu namanya teh telur.
Oh, teh telur dimasukin di teh gitu ya, Prof? Teh hangat. Telur dulu dikocok. Oh, terus dimasukin teh. Teh hangat, ya kan patogennya juga mati. Tapi yang berisiko tadi tok. Gitu itu yang menurut saya yang berbahaya ya, Prof. Berisiko ya, karena cangkangnya itu ada potensi patogen. Oke, berarti sebenarnya untuk pengolahan sendiri bisa direbus, kemudian kalau misalnya pengolahan lain itu aman ya, Prof? Saya kira memang nggak biasa dengan gaya post gitu ya. Biasanya diceplok, di dadar, diberi bawang, sayur. Bahkan kalau di masakan Padang pernah nyoba nggak ada telur goreng masakan Padang tuh kan yang sudah dipotong-potong kayak pizza. Oh iya, Prof. Iya. Iya. Ya kan, jadi kan itu telur kocok yang diberi bumbu-bumbu macam-macam. Saya kira itu termasuk salah satu favorit di Indonesia ya. Karena saya lihat anak-anak juga suka. Dan kalau anak nggak suka sayur cincang halus-halus digituin. Disatuin gitu ya, Prof. Jadi kadang-kadang anak-anak nggak suka telur rebus gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau direbus dia buang kuningnya, dia makan putihnya. Ya kan? Padahal itu betapa kaya vitamin di dalam kuningnya tadi kan. Betul. Tapi ketika dikocok kan semua tercampur gitu ya, di dalam. Banyak sih caranya lagi ya, di dadar dan termasuk martabak telur juga dalam budaya. Berarti untuk membangun, kalau di Jakarta ada apa? Kerik telur ya? Kerak telur. Berarti untuk membangun massa otot nih, Prof, kayak nggak ada yang pengolahan khusus gitu, mesti direbus kan biasanya tuh kalau dilihat-lihat direbus aja kan gitu. Orang dewasa ya. Kalau orang remaja dewasa sih biasanya dengan cara direbusnya udah simpel, biasanya direbus kan aja biar ya, mudah juga penggunaannya. Kalau tadi yang digoreng tadi kan jadi bagian tertentu udah mengalami kerusakan proteinnya. Betul. Nanti daya cernanya jadi berkurang gitu ya. Baik, Prof. Mungkin ada nih, Prof, closing statement gimana bagi teman-teman yang ingin meningkatkan massa ototnya gitu, Prof, dan masih bingung nih telur ini bagus apa enggak nih sebenarnya. Mungkin bisa nih, Prof. Iya. Terima kasih Dei Israf ya. Jadi tadi kita bicara telur ya, ada beberapa mitos yang kadang-kadang menakutkan orang untuk makan telur ya. Ya, ini tadi yang saya katakan. Ya, sesungguhnya telur ini salah satu sumber zat gizi yang komplit kecuali vitamin C. Apalagi kita harus makan dengan kuningnya, jangan dipisah. Ya, bahwa di dalam telur ada kolesterol, iya. Tapi kita perlu sadari bahwa kolesterol di tubuh kita itu sumbernya ada dua. Dari makanan, ya sehari-hari yang tadi ada kolesterolnya, yang itu sebenarnya hanya 1/4 ya digunakan oleh tubuh kita. Kemudian ada yang memang tubuh kita memperoleh kolesterol dan membuat sendiri ya dari asam-asam lemak. Jadi selagi kita mengkonsumsi telur ya dengan cara yang bijak, artinya kalau 1 butir 1 hari buat orang-orang yang kehidupan normal, tidak aktivitas fisik yang terlalu berat, bukan olahraga beban, saya kira itu banyak sudah bukti ya yang menunjukkan bahwa itu aman ya, tidak meningkatkan kolesterol. Nah, begitu juga dalam dunia stunting ya, itu juga ada bukti ya bahwa diberikan telur pada anak-anak balita usia 6 bulan sampai 24 bulan ya, itu memacu pertumbuhan panjang badannya. Karena ada zat tumbuh kan di sini ya, dalam arti tadi kolesterol tadi kan bagian dari pembentuk hormon, termasuk hormon pertumbuhan. Jadi untuk baik itu tadi tumbuh dalam arti untuk otot maupun juga untuk pertumbuhan linear pertambahan panjang badan. Ya, jadi bahwa kita perlu hati-hati ya. Misalnya makan telur 4 butir 1 hari, padahal kita bukan tadi kebutuhan kita, protein kita tidak meningkat gitu ya. Ya, saya pikir itu perlu waspada. Tapi kalau memang kebutuhan proteinnya jadi 2 gram sehari karena untuk tadi binaraga dan untuk membentuk otot, ya saya pikir nggak masalah. Dan dihitung saja bahwa ternyata kalau 4 butir kan itu bisa jadi sudah hampir 2 kali kebutuhan kolesterol ya. Bisa juga sebagian kuningnya kita hindari ya, dibeli kepada orang lain yang di rumah, bukan dibuang ya. Iya, betul. Putihnya yang dimakan. Tapi salah satunya
atau salah 2-nya dari 4, tetap dengan kuningnya. Oke. Terima kasih banyak Prof atas diskusinya kali ini. Itulah tadi diskusi bareng Prof Hardin. Banyak banget nih manfaat yang bisa saya dan Sobat Sehat semua dapatkan terkait dengan manfaat telur dan hubungannya dengan meningkatkan massa otot. Sobat Sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Sehat semua tidak ketinggalan video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.